Nah, untuk episode kali ini Jebret Tim, langsung aja waktu dan tempat kita persilahkan untuk Panji yang mau mengeluarkan unek-uneknya. Silakan Ji. Kalau Inter dibantai dulu, tapi menunjukkan mentalitasnya. Ini MU unggul dulu, pasti ada sesuatu yang nggak beres karena MU bisa unggul. Nyatanya berakhir dengan skor 3-3 dan diambang tidak lolos walaupun beruntung. Di hasil lainnya Munchen berakhir seri dengan Copenhagen. Ini apa yang menurut kalian what went wrong dengan MU ketika dengan sudah unggul kok bisa menjadi 3-3? Dari dulu Jal. Ya sebenarnya ini pertandingan yang ironis sekaligus menandakan mungkin akhir perjalanan MU di Champions League di musim ini kalau bagi gue ya, karena sangat-sangat sulit. Tapi kalau ditanyakan what went wrong, gue sebenarnya nggak suka ngelakuin ini. Tapi untuk pertandingan kemarin gue harus menunjuk satu orang untuk disalahkan, untuk blame. Onana menurut gue ini benar-benar dia ngenempatin timnya, ngenempatin temen-temennya di atas lapangan tuh dalam situasi yang sama sekali nggak ideal banget. Dia ngebiarin itu kan squad Galatasaray-nya emang nyari menang banget dengan diturunkannya pemain-pemain offensive minded banyak banget, dan kondisi lapangan itu benar-benar hell lah bagi gue. Itu benar-benar kondisi stadion yang sangat-sangat riuh, penontonnya mengharapkan kemenangan juga, dan lu ngebiarin, lu udah unggul leading 2 gol tapi lu ngebiarin bola kayak begitu cuma ditepak doang dan akhirnya masuk. Itu menurut gue salah satu turning point dari game tersebut gitu. Kenapa Galatasaray bisa back into the game dan bisa mencuri poin. Dan gue ngelihat ini kan juga bukan error sekali dua kali Onana sering kayak begini. Lawan Brentford, lawan Munchen, dan lawan tim-tim di Premier League, lawan siapa? Dari 5 game terakhir, 4 gamenya error semua. Premier League Iya, banyak. dan itu dari leading to error gitu. Tapi kalau kenapa Galatasaray bisa nyetak 3 gol, jujurnya gue gak heran mas. Karena kalau dari lihat XG conceded-nya, lawan Everton pun juga idealnya MU itu seharusnya kebobolan 3-4 gol gitu tiap pertandingannya belakangan. Tapi beruntungnya lawan Everton mereka bisa menahan gak kebobolan. Onananya juga bagus lawan Everton. Onananya juga lagi bisa jadi shot stopper. Tapi kalau untuk kemarin sama sekali gak kelihatan. Setiap bola ada nyampe ke gawang Onana itu kelihatannya kayak jadi gol gitu. Dan gue dari awal ketika MU leading 2 gol, gue udah punya feeling sebenarnya. Karena gue pikir United di Champions League musim ini tuh bener-bener gak menunjukkan mereka punya mentalitas bisa menjaga keunggulan gitu. Karena sering banget mereka di Champions League musim ini udah unggul 2 gol, unggul 1 gol, nggak berpengaruh juga. Ujung-ujungnya tetap kalah atau seri. Jadi lawan Copenhagen juga kasusnya serupa. Jadi gue tetap, kemarin gue sempat mikir lawan Copenhagen mungkin 15 menit pertama bagus, abis itu rusak gara-gara faktor red card gitu. Tapi di pertandingan lawan Galatasaray dikonfirmasi bukan karena faktor red card ya, emang kualitas mentalitas pemain MU ini masih perlu dipertanyakan. Dan ini akibatnya gitu. Lu menempatkan diri lu dalam situasi yang sangat-sangat buruk, dan mungkin gue nggak pernah ngeliat ada tim juru kunci bisa nyetak 12 gol dari 5 game tapi jadi juru kunci. Jadi menurut gue ini kasus yang benar-benar unik bagi gue. Kebobolan 15 gol juga. Kebobolannya lebih banyak lagi. Ini unik banget kasus MU musim Lalu ini. tuh kenapa di Onana masih terus dipertahankan sama Ten Hag sebagai kiper utama, walaupun di Rashford udah mulai pernah dicadangin, Bruno juga pernah dicadangin dulu sekali 2 kali. Kenapa Onana benar-benar nggak tergantikan lah, untouchable ibaratnya? Sebenarnya terlalu harsh ya buat gua kalau kita pointing Onana doang, karena ya ini tim gitu, dan yes ini Liga Champions juga, 1-2 momen emang begitu berarti, dan kemarin emang momennya sial bagi Onana. Harus seperti demikian, bahwa nggak cuma Onana yang kayak begitu, banyak kiper-kiper lain juga melakukan kesalahan. Even De Gea pun sebagus itu melakukan kesalahan. Jadi buat gua, Tapi ini kan yang dikritisi oleh pembela De Gea kan, sering banget dia kelihatan dan benar-benar apa ya, nggak cuma sering tapi juga di momen-momen kritis lah gitu. Kayak sekarang kan penentuan poinnya jadi berat kan buat sekarang ini error leading to goal paling banyak itu Onana, 7 gol di Eropa. Siapa peringkat 2-nya? Siapa? Manuel Neuer. Kiper top juga. Padahal dia nggak Apa pernah main. kesamaan Neuer sama Onana? Neuer nggak pernah main 2 tahun. Goal sweeping keeper. Ball playing juga. Goal sweeping keeper ini, sweeper goalkeeper ini emang prone to error. Sangat udah begitu, emang kalau kiper ini aktif ke depan itu emang sering bikin error, dan ya itu hal yang harus diterima sama tim. Cuman buat gua kemarin ada yang berbeda gini. Kenapa lu kan target masuk lapangan itu tujuannya menang. Bukan gol banyak. Menang aja cukup, 1-0 cukup. 2-0 cukup. Tapi lu sampai menit 20 lu nyerang dengan apa ya? Dengan semangat tinggi gitu, tanpa lu mau ngontrol pertandingan, lu mau kalem, lu mau passing di belakang dulu, kontrol tengahnya, baru sekali-kali 2 kali maju ke depan. Ini enggak. Lu menyerang gitu. Kalau targetnya bermain lebih atraktif, bermain lebih menyerang, seperti yang Ten Hag bilang di post match interview, ini permainan yang gue pengen. MU lebih atraktif, lebih inisiatif, punya urgensi untuk menang. Yes, MU begitu. MU melakukan hal tersebut. Cuman untuk menang nggak cukup itu. Menit 60 lu keluarin Højlund dan lu masukin
apa namanya Martial dan Kobe. Terus juga Amrabat ganti Amrabat Kobe dikeluarin. main. Amrabat nggak bagus, cuman Amrabat bisa ngontrol bola, Betul. bisa kapan lu passing ke belakang, kapan passing ke sayap. Amrabat bisa. Lu masukin Kobe Mainoo, jangan salah ya, ini pemain luar biasa. Apa namanya peluang masa depannya gue yakin bagus banget. Cuman di game seperti ini, di atmosfer seperti ini, terlalu kesian buat Kobe yang baru sembuh dari cedera juga kan, untuk main dan lu menjadi feeder bola di tengah untuk mengkonversi dari belakang ke depan. Bukan cuma feeder di breakernya masalah Breakernya yang juga masalah menjadi nggak tukang ada. jagalnya kan harusnya jadi dia Good kan. point juga saat lu menghadapi tim yang mengandalkan serangan balik, Nah. harus ada seorang breaker. Nah, itu Ini nggak yang ada nggak ada. juga gitu. Meninggalkan dia sama McTominay yang juga Amrabat- maju juga Amrabat kan. masih mending Reji. Betul. Amrabat masih bisa jadi breaker. Setuju gua. Ini nggak ada dan saat kondisi seperti itu, lu lihat gak posisinya si Muslera tinggi banget, Iya. tinggi banget, Tenang dia udah. tenang banget dan kayak throw in kasih ke Muslera lempar ke depan. Iya, Emang ngincer gol banyak, apalagi MU bikin 2 gol cepat. Iya. Emang MU bikin gol 2 cepat, artinya bahwa si Galatasaray emang harus mengembalikan kondisi dan unggul. Cuman sulit. MU ini bagus banget. Semua fokus ke kesalahan Onana, semua fokus ke hasil 3-3 yang bikin MU sulit. Gak ada yang fokus sama gol bagusnya Bruno Fernandes. Nah, iya. Bagus. Itu gol bagus banget. Garnacho positioning bagus banget, dewasa banget. Gak ada yang fokus ke sana. Karena ini hasilnya 3-3 membuat MU menjadi Rusak. posisi sulit. Orang fokus lupa bahwa kalau lu pengen main menyerang bikin gol, MU bisa. Cuman harus ada yang di midfield yang tengah. That's why gue ulangi lagi. Fokus utama saat lu pengen regenerasi tim, lu pengen ngebikin tim, midfieldnya dulu. Midfield, fokus di midfield. Madrid menunjukkan dengan hal tersebut. Dia investasi besar-besaran di midfield. Lihat sekarang apa terjadi. Striker Rodrigo saat Vinicius nggak ada Joselu, aman-aman aja. Tapi MU kelihatan banget ini sulit sekali. That's why di game nanti menghadapi Bayern tentu sulit banget. Apalagi walaupun main di Old Trafford, gue lebih mungkin antara Copenhagen sama Galatasaray yang lolos. Ya karena juga kondisi di match terakhirnya walaupun dia menang lawan Munchen pun juga masih berharap sama hasil tim lain kan. Betul. Harapannya Galatasaray harus seri kan minimal harus ya. seri lagi, bukan cuma soal ini harus menang dari itu, tapi harus seri dan dengan catatan lu harus menang dari Munchen gitu. Mungkin bisa menang dari Munchen tapi kan nggak nentu mereka hasilnya seri karena Munchen udah memastikan diri lolos. Mereka abis ini juga bakal ada winter break, mereka bakal lebih tenang-tenang aja. Ya tergantung juga Munchen mau pakai pemain intinya atau enggak. Tapi kalau soal breaker tadi di midfield, gue sebenarnya kemarin suka banget lihat permainannya Bruno karena nggak cuma dari kontribusi asisnya, nggak cuma dari kontribusi golnya, kontribusi defense-nya di 30 menit pertama tuh Ya kan, semuanya walaupun memang 2 pelanggaran itu dari dia ya. dari Bruno. Yang free kick dari dia. Dia ngasih foul gitu. Tapi gue foulnya itu pun gue juga nggak ngekritik dia besar banget karena dari foulnya itu emang yang dibutuhkan. Gue pengen ngeliat pemain MU itu lebih bandel gitu ketika hilang bola. Either lu kalau lu nggak bisa ngerebut bolanya, ya lu bikin foul, berkorban untuk tim. Kan dia nggak nyangka juga bolanya bakal di shoot sama Ziyech, bakal semudah itu, bakal langsung ceplos ke gawang Betul, aja betul. gitu. Kalau Jadi gue puji sih Anthony ya. Anthony bagus. Gue ngeliat puji Anthony. gue ngeliat semua outfield playernya di midfield dan lini Iya dengan tengahnya. 4 orang di depan itu bagus. Iya. Midfield tuh nggak ada. Mereka hilang bola, mereka mau track back lagi. Momen sebelum Bruno fall itu kan juga dia ngejar dari jauh banget, atau dia Yes. diikutin dari jauh banget diikutin gitu. Jadi menurut gue dari segi karakter pemain jelas ada peningkatan gitu. Mereka mau ngejar bola, mereka mau ngambil tanggung jawab yang biasanya nggak kelihatan tuh tanggung jawab itu ketika hilang bola, mereka nggak mau tracking lagi. Tapi kemarin kelihatan dan tapi ditutupi dengan skor 3 kebobolan 3 gol ini. Tapi kalau soal 3 gol ini, gue kenapa yakin banget Onana nih? Gue nggak bilang Onana jelek ya, tapi ada yang salah dengan Onana musim ini. Karena gue inget gue juga pernah bilang di DPI musim lalu ketika Inter nyampe ke final, emang XG kebobolan Inter tuh juga banyak, rata-rata 3 shoot 4 shoot itu harusnya bisa dikonversi menjadi gol, tapi bisa dihindari karena shoot stopper dari Onana musim lalu bagus tahun banget. lalu. Jadi menurut gue agak mengherankan ketika Apakah lu setuju dengan pernyataan siapa kemarin ya? Legenda ada legend ngomong. legend Italia apa siapa ya bilang buktinya tahun lalu di Inter dia fine aja gitu kan. Berarti ini penyakitnya ketika pemain pindah ke MU banyak main-main yang secara pressure nggak dilindungi gitu. Mau di kipernya, mau strikernya, mau wingernya, Mau banyak pelatihnya. yang ya bisa juga maksudnya Pressure, kayak Dan itu pressure betul. ini nggak gampang. Itu betul Mas, karena dari musim lalu Inter juga lawan Benfica gue inget, abis itu lawan Milan, jumlah shoot yang mereka terima, jumlah shoot yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol nggak terjadi karena Onana mainnya bagus banget di musim lalu. Dan di Internya final juga pun bagus bertahan. Internya juga Backnya, bagus, iya. tapi kan juga sebagus-bagusnya tetap lawannya tetap bisa nge-shoot dong, dan Iya. Onana bisa ngelakuin itu, bisa menyelamatkan itu dari kebobolan. Iya. Tapi di musim ini sebenarnya masih kelihatan Onana tuh di kebobolannya Ziyech yang gol kedua lawan Brentford itu kan semuanya dia sebenarnya bisa dia tepis gitu, Iya. bisa kena tangan dia dulu, tapi kenapa bolanya itu tetap bisa kalahin tangan dia? Jelas ada masalah
masalah personal dari sini. Kenapa gue bilang begitu? Gue baca juga di Twitter ada salah satu tim dokter yang bilang, tim analis dokter yang bilang kayaknya nih Onana nih latihan detailnya ada yang dilupakan gitu. Soal faktor yang biasanya kiper-kiper itu latihan soal ngekuatin Gimana? nguatin ini nih kondisi otot-otot di jari-jarinya ini. Karena beberapa kali di musim ini bolanya dia udah ngebaca, reading the game-nya bagus, reading the ball-nya bagus, dia bisa nebak Ini arah bola salahnya tim datangnya kepelatihan kemana. MU ya. Bisa jadi karena kan ini kipernya. udah jadi rahasia umum juga, fasilitas latihan MU itu agak minim. Kenapa bisa kiper sebagus ini, kiper yang bisa mengantarkan Inter ke final tapi tiba-tiba jadi sedrop ini? Menurut gua ada sesuatu yang salah gitu. Karena dari positioning bagus tapi bolanya tetap lewatin tangan dia dengan begitu mudahnya. Jadi Posisinya juga semalam berantakan Kemarin sih. positioning justru Positioning bermasalah menurut gue ya, Justru terutama buat gol ketiga juga. gol pertama Buat gua positioning positioning jelek. sih. Agak ke blocking, tapi yang lawan Brentford tadi gue bilang, terus lawan yang kemarin lawan Galatasaray itu dia sebenarnya bisa nepis Apalagi gol bolanya, ketiganya Galatasaray. tapi bisa lewat Iya gitu. sih, Itu Arthur, apa? itu near post ya, near Itu- post dia bisa kalah begitu sebenarnya dipertanyakan juga. Tapi itu ya, poin gue itu beberapa banyak sebenarnya gol yang bisa dihindarin karena positioning udah bener tapi tangannya yang selalu kalah. Gua kalau membahas itu kita nggak akan beres, Zal. Cuman gue pengen lebih menitik beratkan apa yang kerugian MU kalau sampai nggak lolos gini. Kalau sampai lolos dari grup ini MU dapat 15 juta. Iya. Kalau menang dari dari fase 16 besar dapat 9 juta. Nextnya 13 juta, final 15 juta, kalau menang tambahan 4,5 juta. Lu masuk ke Europa League cuma dapat gope. Iya. Downgrade. Terus nextnya gope lagi, final tambahan 1 juta. Nggak lolos apa-apa, ya udah lu nggak dapat apa-apa dong, cuma 15 juta doang kontribusi lu di grup. Hubungannya dengan apa kok pendapatan? Hubungannya dengan lu FFP. Iya. Iya. Januari lu mau belanja pemain. Lu kerugian dalam 3 tahun itu hanya boleh 105. Oke, 105 dengan tambahan 90 juta dari Pemilik. owner, Ya. dari pemilik. Ini Kalau owner owner udah nggak nggak mau chip ngasih. in, kerugian udah 155. Ini kalau sampai nggak lolos Bumerang. 16 besar, ini bahaya banget buat kondisi keuangan. Bumerang MU. banget bagi United kalau sampai nggak lolos gitu, karena ya ekspektasinya sebesar ini dan mereka udah ngelakuin invest besar-besaran juga sebenarnya. Gua anggap besar di summer kemarin, dan kalau sampai dapat kabar di Desember ini sampai nggak lolos Champions League, menurut gua pertanyaan justru malah makin banyak untuk Ten Hag gitu. Pressure akan makin mengembang ke arah dia. Tapi menurut kalian ini ketika let's say dia nggak tampil Nggak di lolos. Eropa gitu, nggak lolos di event Europa League, ada sisi positifnya nggak? Karena dia bisa fokus di Premier League untuk memperbaiki secara fondasi progres untuk musim depan. Gua rasa sih nggak terlalu berdampak positif juga ya, karena di musim lalu pun kita ngeliat ketika mereka abis menang dari Carabao Cup, abis itu di Europa League sempat menang abis itu tersingkir, dia nggak Lawan bisa Sevilla. berbicara banyak di liga juga, justru malah trennya malah menurun gitu sejak abis itu. Jadi menurut gua dengan atau tanpa kancah Eropa, menurut gue United ini tetap akan dipertanyakan kualitas pemainnya. Ya mungkin arahnya akan ke Ten Hag. Kenapa gue bilang pressure akan meningkat selain dari faktor Eropa? Beberapa pemain yang cedera udah mulai balik lagi. Kobe Mainoo yang digadang-gadang ini pemain penting. Shaw udah balik. Luke Shaw udah balik lagi karena itu udah nowhere to hide bagi Ten Hag sekarang. Lu udah nggak bisa berlindung di balik alasan pemain-pemain gue cedera, karena pemain-pemain lu sekarang udah pada balik, dan di Desember ini kan lu akan sulit banget ditunggu Tinggal sama. siapa, Licha doang paling ya yang belum ya? Iya, Licha masih belum To balik. be fair, permainan MU membaik sih. Gue liat ada Membaik, progresnya. karakternya pada Gue liat membaik. ada progresnya, cuman untuk certain of minutes. Hilang, Ya, iya. loss, dan itu costly. Iya kan? Certain of minutes bagus banget MU. 20 menit pertama bagus banget. Lawan Copenhagen 15 menit bagus. Iya. Cuman, nah bedanya Arteta kemarin bilang bahwa pertandingan ini dua babak. Kita nggak bisa main 40 menit bagus, sisanya jelek. Yup. 90 menit harus bagus untuk menghadapi Longs itu kan. Nah, MU ini 20 menit bagus, selebihnya panik. Hilang. Hilangnya tuh bener-bener panik gitu loh. Lu kayak santai lu punya kapabilitas untuk bikin gol. Lu akhirnya unggul 3-1. Bisa lu bikin 3-1. Ketenangan itu ada, kualitas itu ada. Cuma lu panik. Karena panik itu orang langsung berargumen, wah ini salah pelatihnya, ini salah Onana. Kalau kemarin 3-2 berakhir, ya kan, nggak sampai 3 sama, MU menang, nggak ada tuh berita-berita seperti ini. Wah MU dalam kondisi ini, nggak ada. Karena emang hasil kemarin 3 sama, hasil yang bikin MU jadi posisi sulit. Secara permainan MU oke. Cuman prone dalam serangan balik karena nggak ada breaker di tengah. Luke Shaw tinggi sekali, sampai si Bui itu gampang banget di kanan. Buat gue kok ini sebenarnya secara progres, ya lu naif lah kalau bilang MU nggak ada progres. Progres ada, pemain dari balik dari cedera udah kelihatan. Belum nanti Region juga. Cuman ya
ini costly banget karena kelihatan banget salahnya di siapa gitu. Dan buat gue Ten Hag pun kesalahan. Lu menit 60 masukin orang yang nggak harus lu masukin. Dan penampilan oke, tapi kalau agak kurang fair kalau cuma bilang pertandingan Galatasaray kalau 3-2 menang mereka nggak akan ada omongan-omongan Karena kayak terlalu begini. banyak kayak gini ya. Maksud Karena- gua dia bisa main bagus tapi Iya. ada banyak kesalahan-kesalahan yang akhirnya Hilang, meributkan dia sendiri kan. costly. Karena di pertandingan Champions League nggak cuma lawan Galatasaray, Lawan 4 Munchen. pertandingan kemarin juga Lawan Galatasaray pertama, Galatasaray, Copenhagen 2 kali. Tim mana sih yang bisa ngegolin Nih, 3 gua kasih tahu. yang Munchen? Kalau nanti di akhir pekan Spurs kalah, Hmm. oke, MU menang, MU peringkat 4 loh. Iya, fine. Buat gue nggak begitu, jangan terlalu harsh Di lah. liga fine, mereka Lah iya, kan mereka nggak sejelek itu ternyata Iya. di liga. Tapi kalau untuk MU di nanti Champions menang lawan Bayern Munchen, MU lolos. dengan catatan tim seri- lain seri. yes. Tapi oke, karena mereka lolos, tapi gue sama sekali nggak puas dengan 5 game. Gue kalau Ya karena gini, dikatakan di beberapa game awal pemain banyak yang cedera juga. Sekarang progres sudah ditunjukkan sama Ten Hag. gue bisa mengerti cedera, tapi ketika lu tim punya kualitas untuk mencetak 3 gol di Allianz Arena di kandang Munchen, Luar biasa itu dong. menurut gue bagus banget. Iya, makanya. Tapi kenapa bisa golinnya Konsisten 3, nggak ada. kebobolan Yes, 4? konsisten nggak ada. Kebobolan 3 lagi lawan Copenhagen, kebobolan 3 lagi both away and home di lawan Oh, Galatasaray. Copenhagen sama Galatasaray sama kok. Sama, tapi Sama. kebobolannya sama-sama 3 juga kualitasnya, jadi ditunjukkan sama United di musim ini. Ya emang kualitasnya jadi paradoks gitu. Di satu sisi kalau kita ngeliat kontribusi golnya, ini tim yang sangat layak Kalau untuk lolos. itu nih artinya banyak anjing-anjing. Bukan. Dogs, Itu dogs paradoks. gitu. Ini jangan lupa, biarpun MU banyak kebobolan di Liga Champions, top scorer siapa? Highland. Iya, that's why. Fine. Jadi Tapi gua nol bilang- di Premier League ya. jadi paradoks gitu. Di satu sisi gue bisa Itu karedok Abrar. di satu sisi gue bisa terima alasan kenapa dia layak lolos karena kontribusi gol yang luar biasa. Tapi di satu sisi gue juga yakin mereka nggak layak lolos. Tapi karena ini jumlah gua kebobolannya banyak menarik banget. karena gua kemarin dengerin yang yang acara YouTube-nya Arsenal tuh yang fans-fansnya ditanya-tanya, dia kemarin FTV, membandingkan sama MU gitu kan. Karena kemarin sempat dibahas kan bagaimana MU ternyata sejelek-jeleknya ini katanya bisa dibilang tim terburuk Beda dalam 6 poin beberapa tahun doang. terakhir. Iya. Beda 6 poin. Tapi kalau kata fans Arsenal gitu. Nah, inilah yang membuat mereka ini yang membuat akhirnya MU mental Makin jauh. fallen off karena inilah mental yang harusnya bukan dirasakan oleh MU fansnya. Kok mereka merasa kita cuma beda 6 poin doang, ternyata dari Fine, Arsenal gitu. Iya. harusnya mikirnya ada di atas gitu, bukan mikir mungkin realistis realistis juga. Ya Ji, berarti kondisi. makanya udah menyedihkan itu emang gitu, lagi kan? kondisi sulit MU Iya, kan? sekarang. Nggak ada yang bilang MU lagi kondisi bagus. Setuju gua. Nggak ada yang bilang bahwa MU udah siap, MU udah stabil. Enggak juga. PR Ten Hag banyak gitu. Cuman ya diserang cedera ya, semua tim diserang cedera. Semua Tottenham juga diserang cedera. Newcastle juga serang cedera masih Yes, ada ya, juga masih gitu. oke. Cuman ini mungkin Ten Hag punya treatment yang beda, cara dia memperlakukan tim ini beda. Cuman ya progresnya tuh kelihatan gitu. Progres itu udah kelihatan. Nah, Masuk- gue penasaran sama Newcastle. Karena Newcastle di St. James Park Nah, ini mainnya, sama-sama tim yang dicedera banyak nih. mainnya gila kan. Tapi Newcastle nggak kelihatan bermasalah ketika dia bermain di St. James Park. Even sekarang banyak pemain cedera. Menurut lo gimana peluangnya MU? Karena gue merasa MU bisa menang selama ya lagi ada yang on fire aja gitu. Yeah, secara game changer. secara individual ya, bukan as a team, bukan as a unity. Cuman kalau memang lagi off kayak Garnacho off, Bruno off, kelar gitu. Tapi di 2 game terakhir Garnacho sama Bruno lumayan oke sih. Oke. Connectionnya bagus kelihatan Connectionnya dua game. Link up-nya selama ada Haaland juga di sana ya. Yes. Tujuannya apa? Satu, tingkatin kepercayaan diri. Makanya kemarin menghadapi Everton, Yup. nggak gampang loh Ji. Iya. Orang tuh bilang, ya lawannya Everton. Everton. Nggak gampang lawan Everton bisa menang 3-0. Karena apa? MU bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Semua pemain bisa bebas bermain dan bisa menunjukkan performa terbaiknya. Dilanjutkan di Liga Champions walaupun hanya 20 menit main bagusnya. Di nanti menghadapi Newcastle, MU bisa bikin gol duluan. MU bisa mencuri bisa. gol dulu Tapi bisa juga walaupun kebobolan lagi di menit-menit Sangat selanjutnya bisa. karena Newcastle bermain lebih longing itu lebih banyak gitu, Iya. spendnya lebih banyak walaupun di PSG Dan pun second ball sih gue nggak itu bahaya. Nah, Joe Jolinton Power terus bisa mereka. langsung bola ke si Gordon. Apalagi kalau Gordon ditaruh di antara back tengah Maguire sama Evan atau Maguire Lindelof itu gua nggak tahu. Cuman kalau sampai Gordon ditaruh di tengah dan lu punya Almiron sama Isak bisa main itu juga bahaya. Cuman ini tim sama-sama tim yang sedang ya masih mending MU lah. MU bermainnya udah balik dari cedera. Iya. Newcastle sedikit lebih berat, 8 kalau nggak salah main inti yang cedera juga. Even Dan Burn juga cedera. Botman kita nggak tahu sampai kapan balik. Terus midfield juga, lini depan Wilson gua nggak tahu bisa dimainkan apa lagi atau enggak. Terus juga si siapa namanya Harvey Barnes masih lama. juga Hilang, masih masih hilang lama. dia Artinya kalau bahwa Barnes. kalau MU diunggulkan pemain dia lebih pulih lah, lebih banyak yang pulih. Jadi di atas kertas harusnya MU bisa unggul. Iya. Di atas kertas. Iya. Tapi St. James's Park ini juga punya apa ya magisnya gitu, nggak gampang tim bisa menang di sini ya. Nanti apa kita lihat lah siapa pelatih yang bakal protes soal VAR. Eddie Howe tapi kayaknya jarang semalam? Baru kemarin. Oh, iya, Baru semalam. kemarin ya karena ya Champions benar-benar League. kayak mereka sayang banget ya udah 90 menit bertahan tiba-tiba kalah karena
Penalti Handball. doang. Lu tuh gimana lawan Newcastle peluangnya MU? Ya sebenarnya kalau berkaca dari pertemuan-pertemuan di musim lalu, ini gamenya alot biasanya di musim lalu di Termasuk Old yang musim Trafford ini juga MU alot. kalah kan? Kalah tapi Karabau ya apa sih? one traffic itu Iya, Karabau, iya, Karabau. 3-0. Karabau, kan, Skornya bukan 3-0. Tapi itu one traffic lah. Ibaratnya cuma Newcastle doang yang mainnya bagus Iya. ketika lawan MU di musim ini. Tapi kalau di Premier League musim lalu dua-duanya tuh alot gamenya. Tapi kalau buat pertandingan besok, gue berkaca dari match terakhir Newcastle bukan lawan PSG ya, lawan Chelsea. Walaupun Chelsea down to 10 men, tapi sebelum itu pun juga Newcastle ini defense-nya masih terlalu mudah bagi Prone. Chelsea untuk bisa tembus gitu. Jadi gue masih bisa mikir United punya peluang untuk bisa mencuri gol karena faktor itu lini belakang Newcastle walaupun katanya les-les nggak seburuk itu ternyata, tapi tetap aja gitu peluang masih tetap bisa diciptakan sama tim-tim lawan apabila lu berhadapan dengan tim Newcastle yang kayak sekarang ketika nggak ada Botman, nggak ada Burn, ini benar-benar tim yang berbeda. Jadi gue ngeliat United mungkin masih akan melanjutin tren performa dia untuk bisa mencetak gol di 30 menit pertama kayak belakangan ini karena intensitas dia di 30 menit pertama itu bagus banget, tapi balik lagi intensitas Newcastle di lini tengah itu salah satu yang terbaik juga gitu. Joe Linton, si Gimares itu benar-benar long staff tipe-tipe petarung semua di tengah. Ada Jadi Miley ini juga. akan yang Miley Cyrus. breakthrough ya, breakthrough talent itu akan menunjukkan dong. mungkin ini game yang akan dua babak ya. Mungkin babak pertama akan dipegang oleh MU dan untuk babak kedua akan dipegang Newcastle karena di musim ini pun Newcastle lebih banyak mencetak gol di ketika main di babak kedua kayak contoh lawan Chelsea kemarin juga mainnya jauh lebih lepas Karena di kartu babak merah kedua juga ya. dibantu oleh faktor kartu merah juga. Jadi menurut gue United bisa mencuri poin asalkan kita akan melihat di karakter mereka bisa nggak mereka bisa main intensitas setinggi itu nggak cuma di babak pertama doang, bisa nggak lanjutin sampai dua babak. Masalahnya ini dua tim sebenarnya mainnya mirip-mirip Ci. Dia memanfaatkan serangan balik. Iya. Serangan Reaktif baliknya dia. reaktif football. Tapi bedanya pressingnya lebih Bagusan jalan Newcastle, jauh. bagusan Newcastle. Jauh. Dia lebih fisik, lebih Physically. keras mainnya dan ya Cuman kita tinggal kualitasnya doang yang agak kurang sebenarnya Newcastle mah. Iya, nah kemarin kalau lu perhatiin menghadapi PSG, menghadapi Chelsea no, apa no, PSG. MU lawan apa kemarin Galatasaray. Oh, Galatasaray. Menit 80 sampai 90 berapa peluang? MU? Peluang banyak. Berapa peluang? Ngelahirin. Pelistri. Hampir per 2 menit sekali ada dari istri Dateng khususnya. aja. Per 2 menit ada aja peluang besar. Masalahnya kan di ketenangan dalam finishing. Iya. Nah, kalau menghadapi Newcastle seperti itu, mungkin MU bisa mencuri poin. Mungkin bisa mencuri poin, walaupun nggak mudah. Ketenangan dan ya kualitivitas dari tim ini sendiri. Dan Bruno jangan ragu-ragu untuk shoot dari luar kotak penalti gitu. Dan Garnacho. Nih, kenapa Garnacho bikin overhead kick nggak ada yang bahas DPI ini? Langsung libur nih. Libur dulu, Kenapa libur nih dulu. DPI fans Libur dulu. MU nih? Tapi ini menurut kalian Garnacho main lagi nggak? Karena kan pasti Main lagi si deh. Bang Jangan Sawan deh. datang dong. Nggak mungkin Bang Sawan dilupakan dong. Oh, Rashford. Rashford tidak mungkin dilupakan bupati sana loh. Ini lagi enak Ji, timnya Ji. Ya kan? Lagi Tapi enak, lagi wangi. gue nggak yakin anak cadangan dia di laga Premier League ya. Hoylund, Garnacho, Bruno, Anthony. Lagi Link enak. apa di jalan sih kemarin. Hoylund terutama Hoylund menurut Hoylund gua lagi bagus banget. menjadi poin apa puzzle yang sangat penting untuk Ya. link up Link up. one to one Hoylund wall pass ya. running behind Lyseles, enak banget itu pas itu. Hoylund udah ngelakuin segalanya dengan benar, tinggal golnya aja yang belum datang untuk Hoylund di Gua Premier nggak Berarti League. belum benar dong, berarti belum benar. Udah berapa belas Harusnya udah pertandingan ngejalanin. belum ada golnya gue bingung dah anjir. Di Premier League. Ya semoga Kalah dah sama Havertz dong. Jauh. Oh, masih mending Havertz sama Hoylund. sama Almiron aja kalah ya. Prediksi Prediksi gue, Aduh. seri lah untuk match ini karena Udah berarti benar. belum membaik. Kan lu bener terus. 2 sama atau 1 sama lah. Ya itu bener berarti. lu nih seru juga. Gue MU. MU masih lu. Yakin nih. Bagus nih. Ya, kita lihat nanti hasilnya. Lu dong, Semangat lu dong. lah. Lu dong. Tuh. Kasih- Panji kasih- pucat MU lagi dong. di sini. Saya biasanya nanti aja di Twitter nanti bikin prediksinya ya. Oke deh. Tapi satu pertanyaan gue Ji, lo kalau anak lo yang paling kecil nanti lo bakal cekokin MU juga nggak? Pasti. Kalau lo nggak Jarahin. pilih MU, nggak jadi fans MU, gue coret dari kakak gitu. Iya benar. Ya kan soalnya ada Abdi juga di sana kan. Bukan, bukan. Oke, Jibret Tim, kalian Lucu mau terus. preview untuk pertandingan weekend ini akan kita kasih di episode berikutnya.